selamat pagi. Kali ini kita akan kedatangan tamu ya dari KPU Jakarta Pusat, yaitu Ibu Saida. Kita akan bertanya-tanyakan seputar pemilu 2024 ya. Bagaimana sih tahapan-tahapan untuk pemilu 2024 yang akan datang? Apakah sudah dipersiapkan dari dini, dari sekarang? Karena kan kalau dilihat dari waktunya ya, itu sudah tidak lama lagi gitu. Jadi maka kita akan bertanya-tanya nih seputar pemilu 2024, bagaimana tahapan-tahapan untuk kita menyambut untuk pemilu 2024 yang akan datang. Silakan Ibu Saida untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Elisa. Saya perkenalkan, saya Ibu Saida dari KPU Kota Jakarta Pusat. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa kondisi yang saat sekarang berjalan. Kebetulan KPU Jakarta Pusat ini sudah hampir memasuki tahapan-tahapan dari pemilu mungkin 2021 hingga nanti persiapan mendekatkan sampai dengan 2024, di mana kita akan masuk ke tahapan seperti pembentukan badan ad hoc, tahapan pilkada, tahapan pemilu legislatif, presiden, hingga nanti mungkin bisa jadi ada putaran kedua juga, kita nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa gitu. Oke. Kira-kira ya Bu ya, untuk yang tahapan sebelum kita untuk yang pemilunya ya, itu pertama kali itu tahapan apa ya? Pertama kalinya itu. Untuk tahapan pertama mungkin kita akan melewati beberapa untuk seleksi badan ad hoc seperti BPK PPS ya. Nanti kita nanti juga akan memberi bekerja sama dengan beberapa Pemda setempat stakeholder stakeholder untuk nanti mungkin kita akan mengumumkan secara umum gitu beberapa persyaratan-persyaratan yang masuk di dalam PPK PPS itu. Jadi kalau yang untuk yang pembentukan badan ad hoc itu bisa dari umum ya Bu ya? Jadi nggak mesti dari internal KPU? Tidak. Jadi nanti dari beberapa kecamatan menyerahkan membuka untuk peluang siapa saja bisa masuk yang mau berkenan, dan mungkin nanti ada semacam seleksi itu nanti mereka bisa mendaftar lewat lembaga KPU Jakarta Pusat itu sendiri dan nanti masuk ke dalam seleksi. Saya dengar dari info ya, itu kalau misalkan pembentukan badan ad hoc itu dia nggak boleh 2 periode ya, atau 3 sih ya gitu ya. Jadi jadi itu gimana Bu? Memang seperti itu? Iya. Karena ada di dalam peraturan nomor ada di dalam peraturan KPU yang menjelaskan bahwa untuk penyelenggara pemilu itu hanya bisa berlaku untuk 2 periode. Artinya berapa? Kalau misalnya mereka sudah menang pada periode ini, berarti periode legislatif ya. Berarti nanti tahun berikutnya bisa daftar lagi hanya 1 kali lagi. Nah, berikutnya ketika mereka sudah melewati 2 periode, maka mereka sudah tidak bisa lagi. Namun gak usah kecewa, karena nanti kita juga masih ada badan-badan lain seperti ada nanti relasi itu bisa kita bentuk nanti pada saat lagi pemilu juga. Nanti ada mereka bisa sosialisasi lewat itu juga gitu. Jadi banyak sekali ya Bu ya mereka yang pengen belajar untuk membantu yang KPU ya, untuk penyelenggara pemilu itu selain untuk PPK PPS ya Bu ya. Terus relawan demokrasi. Terus setelah itu kalau itu juga pas lagi dalam penyelenggaraannya resmi mungkin juga ada KPPS juga yang di dalamnya yang seperti mereka terjun langsung bagaimana sih cara pesta demokrasi berjalan dengan baik ya, untuk seperti mereka masuk ke dalam di dalam ini ya. Gitu. Ya udah. Oke Bu, setelah itu mungkin untuk kayak pemutahiran data gitu Bu? Nanti juga mereka ada juga dari program data mungkin semacam apa sih? Jadi DPT ya, untuk yang pemilihnya itu kan ya? Ya itu. Baik deh Bu, apalagi ya, saya sih tertarik banget sih untuk mempelajari, maksudnya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih tahapan-tahapan pemilu 2024 kan. Jadi kan banyak sekali ya, kayak misalkan nanti saya juga mendapatkan info, jadi untuk yang logistik itu kan di akhir itu ya Bu ya, kalau logistik itu ya, untuk kita distribusi ke PPK PPS kan, untuk ke TPS gitu kan. Saya sih mendengar membaca-baca aja artikel-artikel kayak gitu. Nah, kalau untuk distribusi kayak gitu Bu, jadi nanti
kita yang memberi untuk turun ke bawah atau nanti yang PPK PPS-nya itu ya yang untuk biasanya ambil gitu. Biasanya untuk yang distribusi yang logistik data, gitu. ya, kayak gitu ya. Biasanya nanti ada petugas pemutahiran data ya. Untuk pemutahiran data itu mereka akan melakukan biasanya door to door, apakah mereka bahwa orang ini benar-benar ada atau tidak gitu. Jadi kita akan nanti semacam checklist nama-nama yang sesuai dengan data yang ada aja gitu. Oh gitu. Jadi mereka langsung bergerak, ada yang masing-masing ada di bagian logistik, itu masing-masing sudah ada bagiannya. Logistik mereka nanti terjun di Tungra atau di mana itu mereka nanti akan per kecamatannya mereka sudah tanggung jawab mereka masing-masing gitu. Jadi ada bagian-bagiannya gitu ya Bu ya untuk PPK PPS ya. Sesuai wilayah yang mereka tempati gitu. Oke. Kiranya kayaknya cukup menarik banget gitu ya untuk yang KPU tuh tahapannya seperti apa gitu. Itu kira-kira tuh tahapan itu berapa lama Bu berlangsungnya? Kita tahapannya mulai dari sampai untuk pemilunya ya gitu ya, sampai untuk kita hari H-nya gitu. Kalau sebelumnya itu kan kita biasanya pada saat untuk awal pelantikan misalnya kita ada di pemilu pilkada ya. Jadi pada saat pemilu pilkada itu misalnya PPK PPS itu masuk ke yang tadi diterapkan di dalam periode 1 dan periode 2 itu maksudnya ya pada saat pilkada, misalnya pada saat pilkada pertama selesai dari pilkada itu kemudian mereka akan dilantik lagi menjadi PPK untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya misalnya pilihan legislatif gitu, seperti itu. Jadi berikut juga masing-masing tahapan itu akan berlanjut seperti itu. Jadi mulai tahapan tuh tahun besok ya, 2022 itu ya. Iya. Jadi udah mulai sampai 2024 ya. Iya. Untuk hari H-nya ya. Iya. Oke Bu, baik Bu. Jadi kayaknya cukup menarik sekali ya karena waktu sudah sudah habis. Nanti mungkin kita akan lanjut di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih untuk kehadirannya di podcast KPU. Semoga sukses selalu ya Bu. Salam sehat, untuk selalu jaga kesehatan. Sukses juga buat Bu Alisa ya. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat ya untuk bagaimana sih kita untuk mengetahui tahapan-tahapan pemilu untuk 2024 ya, karena sudah berjalan nih untuk tahapannya dari 2022 ke tahun depan ya, udah dihitung berapa bulan lagi. Baik teman-teman, sekian podcast dari KPU, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.